Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Nicholas Ite dan teman saya bernama Fadlan Habibi. Di sini kami ingin melakukan atau melanjutkan video tahap ketiga dari dan data-data dari etaps kami software kami sudah kami masukkan ke sini semua biar tidak terlalu ribet buat masukinnya dan biar tidak terlalu panjang video. Nah, di sini kami menggunakan referensi dari pasal SNI 2847 2019. Yang pertama itu kita cari parameter tentang pelat arah sumbu I, sumbu 1, L1. Pertama, jarak antar balok individu. Jaraknya itu kami dapatkan yaitu 4.000 dan jarak sumbu B yaitu 5.000. Tebal pelatnya kami dapatkan 120 dan diameter tulangan itu besar 10 dengan satuan semuanya dengan satuan milimeter. Dan diameter tulangannya dari 10, terus selimut bersihnya 20, total efektif penampangnya itu atau D 85, kuat tekan beton yaitu atau FC caption yang sudah diinput yaitu kami menggunakan 25 MPa dan kuat leleh yaitu 420. Maju elastisitas betonnya yaitu 4.700 yaitu data yang kemarin dikali dengan akar dari kuat tekan beton yaitu didapatkan hasil 23.500. Apa satu ini dari tabel 22 yang sini kami mendapatkan nilai dari perhitungan ini yaitu nilai akhirnya itu 0,85. Terus absennya asumsi tidak menggunakan kita mengasumsikan tidak menggunakan beton ringan berdasarkan tabel 25 dan nilainya itu sebesar 1. Lalu lanjut kita pergi ke mencari gaya dalamnya. Untuk gaya dalam tersebut Mx akibat M11 max kita input dari data etaps kami mendapatkan nilai sebesar 8,5. Terus M11 min yaitu minus 14,954. Terus Mx M22 yaitu sebesar 6,57 dan M22 min yaitu sebesar minus 11,9 dan Fu itu sebesar 18,85 dengan satuan kilonewton per meter. Terus lanjut kita mencari penulangan lentur analisis untuk per meter lari. Yang pertama kita cari momen positif M11 tulangan lapangan bawah arah sumbu 1 atau X. Spasi tulangan kita input dari etaps mendapatkan nilai 200 dan spasi maksimumnya itu 240 dari perhitungan 2 kali T dan 450 mm. Kita cek spasi maksimum yaitu syaratnya S lebih kecil atau sama dengan S max dan kita mendapatkan oke, hasil oke. Lalu kita mencari jumlah tulangan negatif tumpuan dari B per S yaitu 1000 per S. S-nya untuk yaitu analisis untuk per 1 meter. Kita mendapatkan nilai 5.005 dan kita mencari di itu mendapatkan nilai 10 itu yang di atas tabel tadi. Terus jarak bersih antar tulangan yaitu
190 yaitu dari S kurang D tadi. Terus cek jarak bersih. Kita cek jarak bersihnya itu persyaratannya yaitu jika jarak bersih lebih besar atau sama dengan dari D yang sebelumnya yaitu 10 dan 25 milimeter. Jadi dapatkan hasil jarak bersihnya tadi dari 190 yaitu lebih besar daripada D-nya yaitu 10. Jadi oke, memenuhi syarat dan kita pasang as pasangnya. As pasang itu dari perhitungan N dikali V per 4 kali D tadi. Itu dapatkan hasil 392,69. Lalu kita cari asminya. Asminya itu jika F-nya lebih kecil daripada 450 MPa. Kita dapatkan dari perhitungan ini yaitu sebesar 2240 dan asmin lebih besar atau sama dengan 420. Kita cari dari perhitungan ini dan dapatkan hasil sebesar 216. Kita cek asminnya apakah sudah memenuhi syarat dengan syaratnya yaitu es pasang harus lebih besar atau sama dengan asminnya. Dan kita mendapatkan hasil oke, telah memenuhi syarat. Lalu tingkat blok beton atau A itu kita cari dengan perhitungan ini asnya dikali FY eh, per 80 dikali FC kali V. Kita dapatkan hasil 3,7,762. Lalu kita cari kapasitas lenturnya dengan rumus seperti ini dan kita dapatkan hasil 13,37. Kita cari lokasi garis netral C dengan rumus seperti ini dan kita dapatkan nilai 9,131. Lalu kita cari regangan tulangan tarik itu dari referensi ini. Terus kita hitung pakai perhitungan seperti ini lalu dapatkan hasil 0,025. Terus kita cari faktor reduksi dari referensi tabel 21.2.2. Terus kita cari perhitungan ini dan mendapatkan hasil seperti ini. Lanjut ke kapasitas luntur dengan rumus pikir ini yang mendapatkan hasil 12,041 dengan momen unit sebesar 8,5. Lalu kita cek lagi kapasitasnya. Jadi setiap kita melakukan satu tahap, kita harus ngecek. Terus kita ngecek lagi dengan persyaratan MN-nya harus lebih besar daripada MU-nya. Terus ternyata kita mendapatkan hasil oke. Kita memenuhi syarat. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mencari momen negatif. Dari mencari momen positifnya, kita cari momen negatifnya. Sama seperti tadi, seperti ini, kita cari spasi tulangan, hasilnya 150, yaitu ini dari hasil dari etap, terus kita kasih spasi maksimumnya, yaitu 240, kita cek, dan memenuhi syarat, yaitu S lebih kecil atau sama dengan daripada S max, yaitu 150 lebih kecil dari 200, memenuhi syarat, oke. Kita cek jumlah tulangan negatif tumpuan, yaitu sebesar 7, dan D-nya sebesar 10. Jadi kita cari jarak bersihnya S kurang D, yaitu S tadi sebesar 150 dikurang 10. Dapatkan hasil 140. Dan kita cek lagi jarak bersihnya apakah memenuhi syarat, yaitu jarak bersihnya harus lebih besar atau sama dengan DB dan 25 milimeter. Kita mendapatkan hasil oke, yaitu dari jarak bersihnya ini lebih besar daripada ini, yaitu 10. Jauh ya perbedaannya. Terus kita cari jumlah lapis, yaitu 2 jumlahnya. As pasangnya lagi kita cari, yaitu sebesar 523 dengan rumus seperti ini.
cari asminnya lebih kecil dari 420, hasilnya segini. Cari asminnya lebih besar dari 420, mendapatkan hasil seperti ini. Dan kita cek apakah asminnya memenuhi syarat itu. As pasang harus sama lebih besar atau sama dengan dari asminnya. Ya, kita cari as pasangnya tadi, yaitu sebesar 523. Sedangkan aslinya itu sebesar 216. Jadi 523 lebih besar daripada 219, berarti kita memenuhi syarat. Oke. Dan kita mencari tinggi blok beton A. Ini referensi semua ya. Ini terus kita cari dengan perhitungan seperti ini. Kita dapatkan ini dengan satuan milimeter. Kita cari kapasitas lekturnya dan mendapatkan 17,5. Kita cari lokasi garis 12,1, pergelangan tulangan seperti yang di atas ini tadi. Dapat penghasil 0,018, faktor reduksinya 0,9, kapasitas terdeteksi 15,7, momen unit 14. Kita cari apakah memenuhi persyaratan, yaitu MN-nya lebih besar daripada MU, atau kapasitas lenturnya lebih besar daripada kapasitas tarik gesernya tadi, yaitu lebih besar daripada apa sih? Yaitu 15 lebih besar daripada 14. Kita memenuhi syarat. Lalu kita mencari momen positif M22 tadi dari M1 sampai M11 skala M22, yaitu untuk menghitung Y-nya. Itu kita input dari etap 200, terus kita cari spasinya yaitu 240. Kita cari syaratnya, ternyata memenuhi. Ini sama perhitungan kayak yang di atas tadi, kurang lebih seperti itu. Di sini juga sama, mencari momen negatifnya sama seperti mencari momen negatif seperti ini. Biar durasi tidak terlalu panjang, langsung kita skip aja soalnya ini perhitungannya sama, dan semua syarat-syaratnya juga telah memenuhi syarat. Oke, ini juga oke, 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 dan positifnya tadi juga oke, oke semua ya. Terus kita sekarang mencari tulangan minimum, yaitu untuk tumpuan bawah, lapangan atas, dan arah extended. Kita sudah mencari tadi garis extendednya, yaitu garis X tadi, yaitu 11. Dan sekarang kita mencari, eh, kita telah mendapatkan X-nya itu M11 dan Y-nya M22. Setelah mendapatkan hasilnya, kita sekarang mencari tulangan minimum. Dari spasi tulangannya didapatkan input dari etaps, kita mendapatkan 200. Spasi maksimum maksnya kita cari dari rumus, yaitu sekarang 240. Kita cari apakah kita cek apakah memenuhi syarat, yaitu S lebih kecil atau sama dengan X max, yaitu 200 lebih kecil dari atau sama dengan dari 40. 200 lebih kecil dari 40 berarti memenuhi syarat. Sekarang kita tadi jumlah tulangan negatif tumpuan. Kita mendapatkan hasil dari perhitungan, yaitu analisis untuk per 1 meternya mendapatkan 5, D-nya 10, terus kita kurangin seperti yang di atas juga tadi, yaitu sebesar 100. 200 dikurang 10, itu mendapatkan hasil 190. Terus kita cari jarak bersihnya, kita cek jarak bersihnya. Dari persyaratan ini kita harus jarak bersihnya lebih besar daripada dB-nya. Jarak bersihnya tadi 190, dB-nya 10. Jadi lebih besar daripada
dB-nya jadi memenuhi syarat. Kita lanjut lagi, jumlah lapisnya kita buat dua. As pasangnya 392,69. Terus kita cari asminnya, yaitu FY lebih kecil daripada 420. Dapatkan hasil 240. Asminnya dengan FY lebih besar dari 420 MTA, kita dapatkan 216. Kita cek asminnya sudah memenuhi syarat apa tidak, yaitu dengan as pasangnya harus lebih besar atau sama dengan asminnya. As pasangnya ini yaitu 392. Asminnya itu 240 dan 216. Jadi lebih besar daripada kedua ini. Jadi memenuhi syarat. Dan sekarang kita ke pengecekan kapasitas geser. Pengecekan kapasitas gesernya itu dari momen inersianya yaitu juta 14.400.000 dari tegangan retaknya 0,6 kali FC-nya itu kita dapat 3,1, garis netralnya dari T per 2 yaitu 60. Ke batas retak luntur kita mendapatkan 7,4 dan momen inersianya dari ini semua dari rumus dan kita mendapatkan 3.600.000 milimeter pangkat 4. Sekarang kita lanjut ke lendutan arah sumbu 1. Tadi kita sudah mencari M1, M11 dan M12, terus kita ini MX akibat TL-nya yaitu 1,8, M11 minnya 0,331. Ini telah dipengaruhi oleh DL, yaitu kita input dari etaps dulu, hasil dari yang ini tadi. Kita input semua hasilnya, terus kita mendapatkan hasil segini, yaitu M11 akibat SIDL-nya 0,9, M-nya min 1,7, M11 max akibat LL-nya 3,16, M11 akibat min akibat LL minus 5,5. Lalu kita cari MA di lapangannya, mendapatkan hasil 5,9 yaitu dengan cara sigma M11 max, hasil dari keseluruhan M11-nya, keseluruhan dari akibat semua pembebanannya ini. Terus kita mencari MA tumpuannya yaitu sigma M11 minus semua minus dari pembebanannya itu, kita mendapatkan hasil minus 10,61. Lalu kita mencari MI lapangan, yaitu dengan cara MR per MA lapangannya itu sebesar 1,2, MER per MA tumpuan itu 0,7. Kita mencari I lapangannya dengan rumus seperti ini, mendapatkan hasil yaitu 14.400.000 dan I tumpuannya tadi dengan rumus yang sama tapi dengan dimasukin input, di input nilai tumpuannya yaitu sebesar 3.238.000. Lalu kita cari I rata-ratanya, yaitu rata-rata dari ini. Lalu kita bagi dua kan. Jumlah ini kita jumlahkan, lalu kita per dua, yaitu mendapatkan hasil sebesar 10.861.431. Lalu kita mencari lendutan seketika akibat DL-nya yaitu 1,6, lendutan seketika akibat SIDL 0,8, lendutan akibat LL 2,7, dengan syarat lendutan seketika LL yaitu L per 36 yaitu 11,11. Kita mendapatkan syarat
syaratnya, dari tabel itu mendapatkan hasil oke, memenuhi syarat. Dengan faktor jangka panjang, dengan rumus segi ini, kita mendapatkan hasil 1,6. Dengan runtutan jangka panjangnya tadi, kita hitung dengan ini, lalu kita mendapatkan hasil 6,8. Ini belum kita masukin satuannya. Lalu kita cek lanjutannya. Duh, salah, mohon maaf di sini syarat lupa saya masukin. Dan kita mendapatkan hasil oke. Kalau tidak salah, syaratnya ini lanjutan jangka panjang harus lebih besar daripada lanjutan jangka panjang yang dipengaruhi oleh delta LT. Lalu lanjut ke tadi lanjutan arah sumbu satu, sekarang kita ke sumbu dua. Untuk tabel persyaratannya itu yang dari referensi seperti ini. Dan referensi dari atas-atas juga, mohon maaf tidak mencantumkan tadi karena saya kelupaan. Lalu kita mencari ke lanjutan sumbu dua, sumbu terakhir, yaitu M22. Ini lanjutan sumbu pertama yaitu M11. Kita mencarinya telah mendapatkan hasil persyaratan oke. Sekarang kita mencari arah sumbu duanya yaitu Y-nya itu tadi. M22-nya itu akibat DL-nya 1,49, M22 min akibat DL-nya yaitu min 2,7 seperti yang di atas tadi. Penjelasannya kurang lebih ini hasilnya dapatkan dari input etaps. Ini semua yang saya buat kuning ini dari atas hasil dari input etapsnya. Kita masukin semua ke sini dan mendapatkan hasil segini. Lalu kita cari MA lapangannya dengan sigma M11 max. Kita jumlahin semua M11. Maaf ini salah ketik, harusnya ini M22. M22 max mendapatkan hasil segini dan ini M22 min, sigma M22 min yang mendapatkan 8,46. Kita mencari tumpuannya yaitu 0,879. Lalu kita mencari I lagi di sumbu kedua ini yaitu sumbu Y. Lalu kita mendapatkan hasil yang sama yaitu segini. Tetapi tumpuannya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu kita mencari rata-ratanya dengan keduanya dijumlahkan lalu dibagi dua ya mendapatkan hasil 126 juta, 650 126.650.320. Dengan lanjutan seketika SIDL-nya 1,781. Kita masukin berdasarkan SIDL, DL, LL, dapatkan nilai segini 0,9, 2,8. Dengan syarat lanjutannya itu L-nya di per 360 yaitu mendapatkan 13,8, memenuhi syarat dari tabel. Lalu kita mencari faktor jangka panjangnya yaitu 1/I tambah 50P mendapatkan hasil segini. Lanjutan jangka panjangnya lagi kita cari segini. Lalu syarat lanjutan jangka panjangnya L per 240 yaitu mendapatkan hasil 20,8. Kita cek lanjutannya lalu kita mendapatkan oke dari persyaratan kita memenuhi syarat. Nah, cukup kurang lebih seperti itu dari perhitungan tahap ketiga. Dari perhitungan kami mendapatkan bahwa semua perhitungan kami sejauh tahap ketiga, kami memenuhi syarat, semua memenuhi syarat untuk bisa berjalannya sesuai dengan SNI 2847. Oke, terima kasih.
Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih.